What's up everyone? Welcome back with King Gallery dengan Mamlek di sini. Hari ini ada dua mobil yang rare banget yang bakalan kita review. Tapi sebelum jauh ke sana, gua kasih sedikit kisi-kisi atau sinopsis lah kalau dalam film. Nah, gue sendiri ada dua poin utama yang ingin gua kasih kisi-kisi. Yang pertama, nickname gue sendiri sebagai Mamlek, ya kan? Terinspirasi dari seorang pemain basket yang bernama Kobe Bryant. Kalau lo anak basket pasti lo tahu. Nah, Kobe Bryant sendiri punya nickname Black Mamba, yang berarti ular kobra yang sangat beracun. Tujuan gua di sini sebagai Mamlek ingin meracuni otak-otak kalian untuk beli mobil di King Gallery. Layaknya pemain basket, mereka udah pasti kaya-kaya banget, apalagi NBA. Lo tahu sendiri kalau LA Lakers itu kayak Kobe Bryant almarhum punya banyak mobil mewah, Koenigsegg, Ferrari, Lamborghini, you name it deh pokoknya. Nah, ini mobil sendiri, andai Kobe Bryant masih hidup, pasti dia ke King Gallery untuk beli mobil ini secara langsung. Karena mobil yang di belakang gua ini rare mampus, parah rare. Di Jakarta sendiri mungkin akan terlihat segelintir di parkiran, nggak pernah ada banyak berkeliaran. Tapi karena King Gallery punya McLaren handal, dia pasti bisa dapetin apapun yang terrare di Indonesia ini. E250 diesel 2013. Nanti kita review secara tuntas dan lugas. Yang pasti mobil ini kalau lo penikmat diesel dan lo tahu pasti dieselnya mobil Jerman itu begini. Jangan dipikir, oh bang mobil diesel seharusnya kan SUV aja. Salah, mindset lo salah. Ini kalau Kobe Bryant masih hidup, dia buat jalan-jalan main basket sore. Irit, ramah lingkungan dieselnya. Nah, kita review satu persatu dari mulai bagian depan. E250 yang generasi ini banyak banget perubahannya, bisa dibilang total. Semuanya dirubah sama Mercy. Karena sebelumnya stigma yang paling melekat sama Mercy adalah bahwa Mercy pakaiannya orang-orang tua. Tapi Mercy ngerubah itu semua pada saat model ini keluar. Dengan tampilan yang baru, khususnya mata. Mata dengan lampu DRL dan LED yang super terang, ini membuat tampak Mercy E250 ini, W212 ini terlihat modern, dinamis, lalu energik ya kalau bagi gua. Lalu grill chrome-nya sama seperti memang ciri khas Mercy, sudah pasti elegan, modern, dan dinamis. Karena mobil ini benar-benar terlihat sporty. Untuk pertama kalinya Mercy menciptakan model baru yang memang ingin merubah stigma yang katanya mobil orang tua tadi. Di sini ada garnish chrome yang memang ini terlihat manis banget dengan bempernya yang menurut gue ini seperti hiu ya, seperti sirip hiu, dan matanya yang udah mulai naik ke atas. Sebelumnya biasanya Mercy itu kotak-kotak. Lalu grill chrome yang seperti ini menambah cita rasa Mercy yang tadi gue bilang elegan dan modern. Nanti kita review bagian samping lainnya, tapi yang pasti secara total Mercy ngerubah tampak depannya untuk bisa diterima oleh eksekutif muda di Indonesia. Nah, dari samping sendiri, lekukan ini khususnya, ini baru banget dipakai sama Mercy di generasi yang ini. Kalau kita lihat dari depan sampai ke belakang, dari fender depan sampai fender belakang, itu terlihat garis lurus yang melengkung layaknya panah. Ban yang masih OEM, bawaannya sendiri ini adalah Michelin dengan ring 18 dengan profil 23545ZR. Ini masih bawaan pabrik ya. Tapi yang paling penting yang ingin gue bahas adalah mobil ini rare karena ini diesel. Kalau lo nggak pernah dengar mobil sedan diesel, berarti lo belum anak Mercy. Karena kalau di generasi yang lain paling dianggap SUV. Kita mundur ke belakang sedikit. Catnya sendiri yang masih orisinil, warna putih mutiara, dan memang tidak terlalu mutiara sebenarnya kalau di Mercy. Beda dengan putih-putihnya Jepang. Tapi yang pasti putihnya sendiri punya citra elegan, bersih, rapi, layaknya eksekutif muda yang berangkat ke kantor. Bagian belakang sudah pasti ibarat perempuan, bokongnya sangat diperhatikan oleh Mercy. Ada beberapa tambahan yang serius yang memang dirubah secara total yang kayak tadi gue bilang. Di generasi ini hampir bisa dibilang semuanya dirubah total sama Mercy. Khususnya lampu. Kalau lampu sebelumnya terlihat seperti trapesium, runcing-runcing itu, kali ini lampu ini dibekali dengan LED yang super terang juga untuk memudahkan pengendara di belakang kita melihat dengan jelas pada saat pengereman atau kita mundur.
Lalu lekukan yang seperti ini juga perubahan total dari Mercy yang sebelumnya hanya terlihat dari belakang kotak-kotak aja. Ditambah dengan beberapa sensor parkir yang ada 6 titik kurang lebih, memudahkan Anda, lo semua, parkir pada saat mundur atau manuver sambil mundur di gang-gang sempit atau jalan-jalan ibu kota yang parkirannya nyarinya susah bro, apalagi apartemen-apartemen padat ya. Lalu ada tambahan chrome di bagian bagasi, ini juga mempermanis tampak belakangnya Mercy jika dilihat dari sudut pandang belakang atau pengendara lain. Jadi kalau lo pengen pamer, nah lo boleh bangga deh, karena pengendara yang di belakang lo pasti menikmati bokong Mercy ini. Seperti biasa, grill E250 yang memang kayak gue ulang sekali lagi, ini mobil rare mampus karena ini diesel. Ini mobil diesel, lo nggak usah khawatir diesel di Indonesia buruk. Lo tinggal ke Pertamina, ada Dex di situ, lo tinggal ke Shell banyak. Ya khususnya buat knalpot atau muffler, memang karena mobil ini diesel, jadi mungkin disembunyikan di bawah. Kalau lo lihat sekilas seolah-olah mobil ini nggak ada knalpot ya, padahal karena buangan gas buang dari bahan bakar diesel, sehingga Mercy pun memikirkan itu untuk lingkungan mungkin atau orang yang di belakang kita, motor atau pejalan kaki, sehingga dia nyelipin knalpotnya mengarah moncongnya ke bawah. Jadi semua asap hitam atau bahan bakar yang dihasilkan akan keluar langsung ke jalanan. Nggak beda dengan mobil-mobil si bensinnya dia yang memang terlihat rapih di samping. Tapi karena ini diesel dikecualikan. Nah, seperti biasa, beda dengan si kanan dan kiri sebenarnya nggak ada bedanya. Tapi ada satu yang gue tinggalin untuk kita review di bagian sebelah sini, yaitu streaming line ini. Yang terbuat dari chrome dan terlihat itu sangat elegan kalau mobil lo parkir secara nyamping. Lalu list chrome handle di sini itu juga memperkuat citra Mercy yang memang identik dengan kemewahan. Ini semua chrome-chroman ini, bahkan kalau yang di kaca lebih sedikit dibikin ngedoff supaya berbeda dengan chrome-chroman yang ada di handle dan di streaming line di atas side skirt ya. Seperti biasa juga lampunya dia ada di spion untuk memudahkan pengendara lain melihat dari depan. Udah pasti retract, udah pasti electric mirror. Sekarang lo gue ajak masuk ke dalam kabin. Kabin Mercy nggak akan pernah salah. Mau lo masuk dari situ, mau lo masuk dari sini, mau lo ada di belakang, itu selalu tercium wangi dan terasa nyaman di paha, di pantat, di punggung dan segala macamnya. Di sini nggak terlalu banyak perbedaan antara mobil diesel sama mobil bensinnya Mercy, dengan semua fitur-fitur yang ada seperti tombol-tombol setir yang terintegrasi ke multimedia di saat lo mau kecilin atau gedein radio atau terima telepon. Sudah pasti electric seat, kita contohin. Nah, nggak perlu butuh tenaga banyak untuk menggerakkan maju dan mundur. Begitu juga punggung lo sama headrest lo. Semua fitur-fitur ini kalau di Mercy sebenarnya sangat standar ya. Lalu beberapa tombol yang ada di sini, ini analog menu yang terintegrasi langsung ke layar MID-nya. Kilometernya sendiri sebenarnya untuk mobil diesel tahun 2013 karena mungkin irit, agak sedikit tidak banyak, tapi normal menurut gue kalau kita hitung pemakaian 7-8 tahun. KM-nya sendiri hari ini 90.000. Ini mobil tangan kedua dari baru, tapi nggak pindah karena masih satu kakak, masih satu rumah, cuman beda namanya aja. Tombol-tombolnya ini semua untuk multimedia yang ada di sini. AC-nya sendiri gue nyalain ini pakai auto, super dingin. Kalau kita lihat ke atas, plafonnya berwarna hitam. Ini menambah cita rasa elegan, sporty, lengkap semuanya ada di sini. Untuk eksekutif muda yang baru beli ini atau baru dipromosiin sampai bisa kebeli ini, amin, nggak bakalan salah. Analog jam yang bisa menentukan jam berapa sekarang. Lo nggak usah lihat jam, lihat ke tengah aja. Ini adalah ciri khas Mercy mulai dari tahun ke tahun, dari tahun jebotnya sampai tahun hari ini. Jam-jam analog ini selalu ada. Lalu pola-pola seperti black piano ini juga menambah kesan elegannya si Mercy E250 2013. Kita coba cek si apa nih? Ini adalah bisa dibilang laci ya. Ada laci
yang mengeluarkan power outlet berbentuk USB. Di sini juga ada laci lagi. Ada cup holder. Cup holdernya aja elegan banget, nanti bisa di shoot. Cup holdernya kalau dari bahan dasar bawahnya mungkin aluminium. Lalu ada power outlet juga. Ada asbak yang buat ngerokok, tapi kalau di Eropa mungkin nggak banyak ini digunain, tapi di Indonesia pasti. Lacinya sendiri nggak perlu repot-repot, lu cukup plug and play dan dia nge-slide dengan smooth banget, nggak ada kerusakan sedikit pun. Karena mobil ini masih tergolong rapi, karena memang King Gallery selalu memberikan yang terbaik buat lo semua, nggak pernah diberikan barang-barang yang busuk. Kita cek laci dashboardnya. Nah, ini juga smooth banget, dia masih turun. Lalu layarnya yang segede gini memudahkan lo banget untuk manuver sambil lihat apapun yang lo ingin lakukan, entah pindah channel ataupun playing CD gitu ya. Nanti kita review ke pintu belakang, ke jok belakang, kita cut di sini. Kita di posisi jok belakang untuk membayangkan diri lo lagi ada di jok belakang sebagai muntah pemilik mobil, atau lo lagi ajak orang tua, atau sesekali lo yang nyetir orang tua lo di belakang, atau sesekali lo yang di belakang. Inilah sensasi yang lo rasakan. Pertama, room lake-nya luas banget untuk kelas sedan. Ini nggak bakalan mentok untuk bahkan mungkin dengan orang tinggi 2 meter pun ini udah dipikirin, karena ini mobil Eropa. Sudah pasti mereka tinggi-tinggi dan gede-gede. Jadi untuk orang Indonesia, khususnya orang Asia, ini ruang ini sangat luas banget masih. Armrestnya sendiri cukup besar untuk bisa menampung 2 lengan bersamaan. Biasanya kan kita suka berebutan tuh ya, begini. Tapi di versi enggak. Lo bisa berbarengan pakai ini armrest. Lalu bahannya kulit yang memang khas Mercy banget. Pertama sekali adalah wanginya sebenarnya. Lalu warnanya sama pattern jahitan ini. Sama, kalau kita sensasinya di belakang ini juga masih terasa sporty karena atasnya ini gelap. Lampu-lampu baca ini masih berfungsi dengan normal dan dengan keredupan yang sangat pas untuk di dalam kabin ya. Grey untuk tidak menyilaukan langsung sinar matahari dari luar, sehingga lo bisa dengan nyaman entah tidur dalam perjalanan luar kota. Kita review next bagian luar, khususnya ruang mesin, karena ini mesin diesel. So kita cut di sini. Voila. Apa yang ada di belakang hood atau kap motor ini menjelaskan apa yang gua bilang di awal, yaitu rare. Ini mobil langka selangka-langkanya, khususnya E250 diesel. Bertenaga 2000 cc, 4 silinder. Sudah pasti mobil ini irit, tapi larinya juga nggak bisa dibohongin. Kalau lo pernah nyoba pasti lo tahu apa yang gue maksud. Ini terlihat bersih banget. Dari detailing, King Gallery punya auto detailing sendiri. Sudah dirapiin, sudah dibersihin. Dan memang mobilnya sendiri sebelumnya memang udah oke. Gak ada hal-hal yang menurut gue mencurigakan sejauh yang gue lihat. Karena sudah pasti King Gallery menjamin autospektornya sendiri untuk si para konsumennya. KG Gengs. Kita close. Next kita review rivalnya. Ini sebenarnya bukan rival yang tepat kalau kita mau compare sama E250 diesel. Tapi kita lagi nggak punya stok 520D. Akhirnya kita hadirkan 320i 2017 F30. Tapi ada beberapa yang membedakan antara F30-nya King Gallery dengan F30-nya yang ada di luar sana. Ya, layaknya pemain basket yang gue bilang tadi, mereka tuh hobinya ngumpulin mobil-mobil mewah. Nah, terakhir Michael Jordan telepon ke King Gallery. Dia mesen ini mobil buat jemput anaknya sekolah katanya. Ini mobil bukan hanya warnanya yang beda, tapi kalau lo lihat ada perbedaan di bawah, yaitu bumper lips ya. Bumper lips ini tambahan add-on, tapi orisinilnya masih ada. Kita dapat mobil ini dari penghobi yang memang dia ngerawat banget, dia ngemodif banget dengan barang-barang yang branded. Kalau lo nanti gua ajak masuk ke dalam, lo bakalan lebih wow lagi. Ini baru luarnya doang. Kita mulai bahas dari bagian depan.
Kalau ini BMW terlihat sangar, sama seperti rivalnya yang terlihat sangar namun elegan, ini benar-benar galak banget. Bagi para beamers, nggak akan sanggup untuk melihat baru logonya doang, baru grillnya doang, dia udah nggak tahu mau bilang apa, nggak ada kata-kata yang bisa dideskripsikan. Lampunya sendiri, kalau menurut gua, galak banget dengan LED di dalamnya yang agak sedikit kotak-kotak. Lalu ada alis di sini yang memperindah seolah-olah ini mobil lagi ngedipin atau lagi berbicara sama kita. Kalau lo pecinta mobil pasti paham yang gue maksud. Karena desain-desain mobil BMW atau Mercy memang selalu dipikirkan oleh si pembuatnya. Karena bukan hanya garis-garis lekukan yang terlihat asal-asalan, tapi semuanya dipikirin. Aerodinamisnya, keindahannya, estetikanya. Kalau kita turun ke bawah nih, ada honeycomb beserta dengan lampu sorot ya, fog lampnya. Ini untuk memudahkan lo di saat berkendara pada saat hujan. Atau kalau di luar mungkin badai kabut. Tapi kalau di Indonesia lo hanya akan menggunakan ini pada saat hujan lebat atau kabut di sekitaran Bogor dan sekitarnya. Lalu grill yang dari chrome ini juga memperindah bentuk logo BMW-nya sendiri. Karena memang ini ciri khas banget. Dan perpaduan yang ciamik menurut gua karena ini warnanya gelap, jadi begitu terpancar sama si chrome ini jadi terlihat makin elegan. Dan sini udah pasti logo BMW yang nggak akan pernah ketinggalan, dan ini ikonik banget ya. Nah, bumper lips yang gue cerita tadi ini aslinya ada, tapi ini bukan sembarangan bumper lips karena emang ini bisa dibilang body kit yang memang untuk mempermanis. Menurut gua kalau kita lihat dari jauh ini mobil terlihat kayak samurai. Tapi samurai dari Jerman gitu ya. Kalau kita bikin film mungkin judulnya Samurai from Germany apalah gitu. Tapi keren banget perpaduan warna merahnya sama warna gelapnya dan dibalut dengan elegannya krom-kroman ini. Velg ring 17 udah pasti ban bawaannya RFT. Dengan profile, tunggu gue lihat, dengan profile 22550 ring 17, ini tipe sport ya, tipe sport. Jadi sebenarnya tipe sport ini memang sudah mendukung lo banget untuk berkendara secara sporty maupun tampilannya sporty. Dan sudah pasti ini makanan-makanan para eksekutif muda yang kerja keras siang dan malam untuk mendapatkan impiannya atau teman hidupnya. Fendernya sendiri sangat seksi menurut gue. Di sini ada garis yang memang sedikit siku tapi membedakan antara oh ini kap mesinnya, ini adalah fendernya. Jadi di sini kayak dikasih pembatas dan itu terlihat manis banget. Emblem sporty, emblem sport. Ini juga tambahan. Tapi ini hanya sekedar pemanis doang, nggak ada yang dirubah sedikit pun karena semua part aslinya masih ada. Karena ini sport, dia sudah pasti terlihat sporty, bukan elegans. Dengan warna handle yang serupa dengan bodinya, lalu apa disebutnya ini spion ya, retractable, electric mirror sudah pasti. Ini stripping ditambahin. Ini juga bagian dari side skirt atau body kit yang ditambahin, tapi nggak ada yang dirusak sedikit pun karena ini sifatnya plug and play semua. Jadi buat lo yang nggak suka tinggal kita kasih orisinilnya, atau kalau lo yang suka simpen aja orisinilnya. BMW 320i 2017 sorry, F30 kodenya. Ini juga tambahan. Ini keren banget menurut gua, kayak model-model rocket bunny begitu sehingga terlihat kayak buntut bebek lah ya, atau disebut lagi dengan ducktail kalau bahasa lain. Kita cek bagasinya. Nah, bagasinya sendiri masih orisinil, nggak ada perubahan sama sekali. Semua net-net ini, semua bawaannya BMW masih ada. Ya, ini salah satu contohnya. Part-part bawaannya semua dikasih. Ini cover spion doang, nggak ada yang dirubah, nggak ada yang dirusak. Bagasinya sendiri masih luas banget untuk nyimpen semua peralatan atau modifan yang lo buat. Bahkan kalau lo taruh velg satu set pun muat. Mufflernya sporty banget, sudah pasti 2 exhaust ya. Ditambah dengan mata kucing untuk memudahkan semua pada saat semua electrical mati, disorot dari belakang, mobil lu masih terlihat dari jauh. Karena ini kebetulan juga warnanya warna gelap.
Beda dengan tadi Mercy yang kita bahas, di sini dia ada lampu, tapi di BMW nggak ada. Ini segitiga pengaman, masih bawaannya. Lalu, yang bikin seksi adalah lampu ini. Ini lampu seksi banget, sporty, seksi. Sudah pasti LED juga kayak si Mercy tadi. Karena di generasi ini bisa dibilang LED-nya udah super terang, guys. Ya, kita bahas dari sini. Ini adalah sebuah antena yang berbentuk sirip hiu, dan itu yang memang bawaannya BMW yang pada akhirnya aftermarket membuat hal-hal serupa untuk ditempelkan di mobil lain. Tapi kalau BMW itulah bawaannya. Kita lihat sebelah sini nggak ada bedanya dengan sebelah sana, sama masih body kit yang terlihat seperti samurai dari Jerman. Gue bilang ini juga keren banget, bahkan ini bisa melindungi lo dari hal-hal yang langsung kecipratan kecat atau kerikil-kerikil kecil. Tapi kalau kita lihat sekilas, sportinya dapat, elegannya juga sudah pasti karena warnanya gelap. Lalu streaming garis di sini juga membuat si BMW-nya jadi terlihat kekar, tapi tetap manis gitu ya kalau kita lihat dari ujung ke ujung. Nah, kalau lo nggak bisa ngelihat mobil, pada saat beli mobil Jerman, lo cukup lihat garis ininya aja. Kalau garis ininya masih lempeng, nggak ada lekukan sama sekali, bisa dipastikan mobil ini aman, belum pernah tertabrak atau apapun. Selamat datang di kabin BMW 320i 2017 atau F30. Ini yang gue bilang dari depan tadi, belum dalamnya aja, luarnya aja lu udah mencengangkan pasti. Begitu kita masuk ke dalam, ini yang membedakan dengan F30 yang ada di luar sana. Setirnya udah M Sport. Setirnya sendiri seharga mobil Jepang kalau lo mau beli pasang sendiri. Ini dipasang dari baru. Dari mobil ini robek plastik jok ya. Ini setir udah dipasang. Lalu speedometernya, ntar dikasih footage-nya. Ini speedometer digital. Yang seharusnya di tahun ini belum digital. F30 itu masih analog seperti biasa. iDrive yang udah gede, yang terintegrasi ke sini, memudahkan lo mencari menu, bahkan sampai ngecek record di berapa, harus servis kapan, dan apa yang kalau Mercy malfunction di dia fault, kalau BMW fault, faultnya apa, kedetek semua. Ini juga seksi banget menurut gua. Ini tuas persneling yang bisa dibilang terobosan dari BMW, disebutnya joystick. Joystick ini persis kayak lo lagi berkendara pesawat tempur sebenarnya, makanya disebut joystick. Atau anak-anak Atari yang dulu pernah main game, joysticknya kayak gini. Dan ini enak banget digenggamnya, pas. Lalu ada dua model, EcoSport sama Sport. EcoSport sudah pasti untuk efisien bahan bakar, tapi bukan berarti nggak ngebut juga. Sport sudah pasti kita bisa berakselerasi dengan kencang, bahkan mungkin suspensinya sendiri berubah gitu ya. Ada pedal shift yang kalau suka triptonic, bosen cuma diginiin doang, pada akhirnya dia mainin triptonic di jalan tol, dia pindah-pindahin manuver 3, 4, 4, 3, 5, terus aja begitu. Tombol-tombol BMW F30 yang gue suka banget, terlihat rapi. Jadi kayak tersusun rapi gitu, sama ininya juga tersusun rapi. Ini menjadi sebuah pemandangan tersendiri di saat kita ada di dalam kabin F30 BMW 320i Sport. Lalu di sini beda dengan Mercy yang tadi kita review di awal, terlihat lebih luas, tapi ini terlihat lebih sempit karena memang sport, nggak perlu banyak barang, dia cukup bawa dirinya, dan don't forget seat belt, udah pasti. Ini juga enak banget nih, bahan-bahan kulitnya sama kayak yang seperti di dashboard. Ini plastik tapi dibalut lagi dengan cat khusus, atau di sininya malah dibalut dengan kulit. Ini memudahkan lo di saat paha lo lebih panjang atau lo orang tinggi, ini bisa dimajuin ke depan. Ini semi bucket seat kalau menurut gua, karena tipe ini sport, jadi memang badan kita di saat manuver tuh harus dipeluk. Pada saat kita belok ke kiri dan ke kanan secara tajam, dia masih nahan di sini. Ini semi bucket seat. Ini cikal bakal jok-jok di mobil balap. Tapi kalau di mobil yang memang pakaiannya harian, pakai jok begini enak banget. Sun visor yang lumayan rapi, ada lampunya, beda dengan lampu warna Mercy yang kalau di sana terlihat lebih kuning, di sini terlihat lebih putih. Karena memang ini rival sejati ya guys.
KG Gang pasti tahu, Beamer sama si Mercy. Oke, kita review yang bagian belakang. Gue pindah ke belakang. KG Gangs, kita lagi ada di bangku belakang, bangku penumpang. Kurang lebih armrestnya sama kayak yang di A250 Mercy, tapi ada surprise di sini. Dia ngumpetin cup holder yang menurut gue efisien banget di desainnya sehingga tidak mengganggu kita di saat tidak membutuhkannya. Tinggal kita tutup. Ada power outlet di sini buat ngecas semua gadget lo. Juga ada panel AC yang mau bikin dingin. Walaupun dari depan sendiri sebenarnya udah dingin, tapi kalau cuaca lagi panas mungkin kita akan butuhkan yang ini. Sama, karena ini mobil sama-sama Jerman. Ininya sendiri, luasnya sendiri sama seperti di Mercy. Legroom gua lebih luas, lebih lega terasanya dibandingkan dengan mobil-mobil Jepang. Karena kita posisinya nih ada di belakang saat ini. Ini juga menambah kesportian si BMW 320i ini dengan warna merah marun ya, kurang lebih sama tuh. Dan ini keren banget. Nah, ini mungkin tambahan karena kalau yang sebelumnya di generasi sebelumnya ini penyakitnya suka lengket. Tapi kalau yang ini udah jaminan nggak bakalan lengket-lengket lagi si handle ini. Untuk space kepala kita juga masih cukup luas karena memang ini didesain juga untuk orang-orang Eropa. Jadi nggak ada kendala sama sekali untuk orang-orang di Asia, khususnya Indonesia. KG Gangs, kalau lo pengen cari Mercy, BMW, atau mobil apapun yang dari Eropa, harus mampir ke King Gallery di Pasar Mobil Kemayoran. Nanti semua alamatnya ditulis di bawah di deskripsi. Yang pasti kalian jangan pernah beli mobil di tempat lain kecuali di King Gallery. Pop up your hood. Nah, ini dia yang lo dapet kalau kap mesinnya lo buka. Terlihat sedikit beda dengan twin power turbo. Menurut gue, kalau kita compare dengan Mercy, ini jauh lebih padat. Ini hanya sekedar sudut pandang ya. Setiap orang beda-beda. Tapi cover-cover engine ini bikin dia malah tambah sporty kalau menurut gue. Ini masih terlihat rapi banget, bersih juga semuanya. Sudah pasti auto detailingnya King Gallery ngerapiin ini dengan teliti sekali. Nggak ada kebocoran sama sekali. Mesin-mesin kering. Yang pasti powernya juga masih besar. Dan irit bahan bakar karena ini 320i. cc-nya nggak gede, cuma 2000. Lalu nih buat KG Gangs yang nggak ngerti mobil, walaupun di sini sudah digaransi mobil bebas tabrak, bebas banjir, bebas eksiden besar, karena auto spekternya King Gallery sudah menggaransi itu. Bahkan lo bisa bawa fender dari luar. Tapi lo cukup perhatiin ini aja. Ini ada sealer yang memang kalau dia sudah keriting atau sudah berantakan, nah ini berarti menandakan mobil ini pernah kejedot sesuatu, entah bola basket, entah bajai gitu ya. Tapi kita close di sini. Gue pengen bikin closing statement. Kita next ya, KG Gangs yang dari Sabang sampai Merauke, dari UK sampai Zimbabwe ya kan. Jangan bosan-bosan nonton King Gallery Channel karena di sini tempatnya kita review mobil-mobil keren dengan cara yang beda. Kalau lo selama ini ngabisin kuota lo buat game, buang jauh-jauh, mendingan buat nonton King Gallery Channel. Untuk masalah harga E250 2013 dan 320i 2017 nanti akan disematkan nomor telepon Anggi dan Ko Hendra. Lo bisa langsung telepon mereka karena gua nggak punya kapasitas untuk itu. Gua hanya seru-seruan ngebahas ini karena memang ini menarik perhatian gua karena yang ini diesel, walaupun comparannya nggak sama ya. Karena seharusnya kalau dia diesel juga itu bakalan keren lagi. Tapi next time di saat kita dapat yang dieselnya entah 520D atau 320D kita akan review lagi karena keren banget kalau sesama diesel. Ini kita anggap rivalnya kurang seimbang. So guys, thank you for watching. Jangan lupa subscribe, like, share, komen, dan beli mobilnya wajib di King Gallery dan hubungi nomor telepon di sini Anggi dan Ko Hendra untuk dapatkan harga terbaik. Khususnya di saat lo telepon jangan bilang halo, tapi ini KG Gangs gitu. Ya itu udah pasti dapat diskon. So, closing statement gue di situ aja. Gue makasih banyak udah ditonton sampai habis. See you on the next videos.